Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apoteker Uswatul Hasanah S.Pharm MSI, salah satu staf pengajar dari Prodi S1 Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya untuk Dharma Pengajaran, sebagai portofolio dalam sertifikasi dosen Kemdikbudristek sesi kedua tahun 2023. Sejak saya ditugaskan di Universitas Andalas pada tahun 2019, saya sudah mengampu beberapa mata kuliah dan praktikum di Prodi Sarjana Farmasi dan terlibat di semua praktikum teknologi sediaan, baik itu liquid semi-solid, steril maupun sediaan padat. Hal ini sejalan dengan bidang yang saya tekuni sejak penelitian skripsi di S1 dan penelitian saya saat menempuh pendidikan magister yang terkait dengan teknologi sediaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proses perkuliahan praktikum teknologi sediaan padat dengan kode mata kuliah FAFP 321, yang merupakan mata kuliah wajib di Prodi Sarjana Farmasi dengan bobot 1 SKS. Mata kuliah ini masuk ke dalam kurikulum untuk semester 6. Untuk dapat mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharuskan sudah lulus dalam mata kuliah farmasi fisika. Mata kuliah praktikum teknologi sediaan padat ini berisi pokok-pokok pembahasan terkait formulasi sediaan padat, mencakup preformulasinya, pemilihan metode pembuatan, pemilihan eksipien, pemilihan cara dan proses produksi, termasuk ke dalamnya proses evaluasi baik itu produk ruah, produk antara maupun produk jadi. Berdasarkan deskripsi tersebut, mata kuliah ini cocok untuk diterapkan dan diberikan dengan metode project based learning, di mana kegiatan praktikum dirancang untuk 10 pertemuan di lab hanya untuk mahasiswa memproduksi dan mengevaluasi sediaan yang mereka buat. Mata kuliah ini dititipkan 4 capaian pembelajaran lulusan dari Prodi Sarjana Farmasi, masing-masing 1 CPL untuk aspek sikap, untuk aspek pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus, di mana hal ini mengarah kepada kemampuan lulusan untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab, mandiri, bermutu, dan menerapkan keilmuannya, khususnya di bidang teknologi farmasi di industri farmasi. 4 CPL tersebut kemudian diturunkan menjadi 3 CPMK dan 7 sub-CPMK yang harus dikuasai oleh mahasiswa setelah menyelesaikan praktikum teknologi sediaan solida ini. Hal ini juga dijadikan dasar untuk membagi materi perkuliahan untuk setiap pertemuannya dalam 1 semester. Pada praktikum ini, mahasiswa akan diminta membuat 3 jenis sediaan meliputi tablet konvensional, tablet effervescent, dan suppositoria. Hal ini mencakup pada penyusunan dokumen preformulasinya, proses pembuatan sediaannya, hingga evaluasi sediaan. Pada pertemuan terakhir, mahasiswa akan diminta untuk mempresentasikan produk yang mereka buat dalam diskusi kelas dan siap menerima masukan dari kelompok lain yang membuat sediaan yang berbeda. Proses penilaian dilakukan selama pelaksanaan praktikum dan asesmennya dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Untuk asesmen formatif dilakukan untuk mengecek pemahaman mahasiswa terkait materi yang disampaikan, misalnya yang dilakukan pada asistensi praktikum. Sementara untuk penilaian yang sumatif dibagi lagi menjadi 2 kelompok, yaitu penilaian proses dan penilaian hasil. Pada penilaian proses mencakup 70% dari penilaian terdiri atas penilaian pretest, laporan, dan sikap dan disiplin. Sementara untuk nilai hasil akan dievaluasi pada ujian akhir praktikum yang dilaksanakan dengan mengadaptasi metode OSCE. Laporan dinilai berdasarkan dengan rubrik yang sudah disampaikan kepada mahasiswa, begitu juga dengan penilaian pada saat diskusi kelas. Sejak tahun 2022, pelaksanaan ujian praktikum untuk teknologi sediaan, baik itu solid, liquid, dan semi-solid, maupun sediaan steril, sudah dilakukan dengan mengadaptasi sistem ujian OSCE untuk mengukur keterampilan mahasiswa di akhir pelaksanaan praktikum. Berikut adalah rekaman tahap asistensi pada minggu pertama praktikum, di mana dosen pengampu memaparkan gambaran umum pelaksanaan praktikum untuk semester tersebut. Pada pertemuan kali ini masih melakukan sistem teacher-centered learning, di mana dosen banyak memaparkan karena ini sebagai bekal untuk mereka melaksanakan praktikum 1 semester. Untuk pertemuan selanjutnya, interaksi antara dosen dan mahasiswa dilakukan di luar jam praktikum, di mana mahasiswa diminta untuk berkonsultasi terkait dengan formulasi yang sudah mereka susun sebelum mereka masuk ke dalam proses pembuatan sediaan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, adik-adik, selamat datang di praktikum teknologi sediaan padat. Praktikum teknologi sediaan padat ini mirip sama dua praktikum teknologi yang sebelumnya sudah diikuti. Praktikum teknologi sediaan cair semi solid sama praktikum sediaan steril. Hanya saja beda bentuk sediaannya. Jadi untuk hari ini Ibu akan menyampaikan asistensi untuk teknologi sediaan padat yang akan dibuka pada semester ini dengan kode mata kuliah FAFP 321. Untuk shift hari Jumat akan sama Ibu satu semester, jadi jangan sungkan untuk nanti bertanya atau berdiskusi terkait formulasi yang akan kalian susun. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, Ibu sampaikan dulu capaian pembelajaran kita untuk hari ini apa. Ibu berharap setelah menyelesaikan asistensi ini, kalian mampu memahami garis besar formulasi dan tahap pengembangan sediaan solida. Dan untuk metode pembelajaran kita akan menggunakan project based learning. Apa itu project based learning? Project based learning ini nanti setiap kelompok dikasih proyek. Proyeknya apa? Membuat sediaan. Udah biasa ya kalau untuk sediaan teknologi praktikum teknologi sediaan pasti bikin sediaan. Nah, sama kayak yang semester lalu kita pakai basis project kayak gitu. Nah, yang perlu kalian pahami adalah kita mau bikin sediaan itu pasti kita ingin sediaannya bermutu. Mutu itu nggak muncul tiba-tiba di sediaan akhir. Nah, sediaan itu harus dibikin bermutu dari awal perencanaan sediaannya. Di tahap apa namanya? Preformulasi. Sama kayak yang sediaan-sediaan sebelumnya, dari preformulasi itu udah dibangun kualitasnya. Jadi tolong itu ditanamkan ketika kalian nanti akan membuat formulanya, tolong kualitasnya juga dipertahankan atau dibangun di sediaan kalian. Oke, sekarang kontrak perkuliahannya dulu. Ini sama ya kayak semester lalu, tapi untuk semester ini satu shiftnya kita bagi jadi 6 kelompok. Dan praktikumnya seperti biasa kita praktikum di shift siang mulai di 13.30 dan selesai di 16.20. Nanti untuk yang hari Jumat karena kita biasanya Jumatannya baru selesai di jam 1-an lewat, biar yang bapak-bapak atau si cowok-cowoknya ini bisa selesai dulu makan siangnya, kita mulai di 13.45, tapi ya berarti untuk hari Jumat kita pulangnya agak telat dibandingin yang shift lain. Oke, terus sama juga kayak formulasi yang sebelumnya. Jurnal preformulasi harus dikumpul sebelum praktikum. Nah, di sini Ibu tuliskan H-7 sebelum kita mulai proses produksi, jurnal preformulasinya sudah harus dikumpul. Dikumpulnya buat apa? Buat diperbaiki. Jadi dikumpulnya H-7, selama seminggu kalian harus tektokan sama dosen pembimbing sama analis. Jadi sama dosen pengampunya sama analisnya harus di ACC jurnalnya. Sama pengampunya terkait apa? Terkait formulanya. Kalau sama analis terkait sama stok bahan yang kalian ajukan untuk di formulanya. Jadi bayangkan kalau nanti di industri sama dosennya adalah sama manajernya di R&D, sama analis adalah sama bagian gudang, apakah stok bahan yang kalian minta itu ada. Ya, jadi harus ada ACC nanti di jurnal preformnya dari dua pihak tersebut. Sampai situ setuju dulu? Untuk kontrak yang pertama? Oke. Untuk kontrak yang kedua kita tetap ada pretest walaupun kita berbasis proyek. Ibu harapkan kalian tetap belajar tentang teori-teorinya. Nah, pretest ini dilakukan selama 20 menit, nanti teknisnya bisa tertulis, bisa online via iLearn atau via Google Form. Terus praktikan menggunakan JustLab selama berada di dalam laboratorium, udah pasti ya karena kita namanya praktikum. Dan laporan praktikum dibuat per kelompok, dikumpulkan setelah sediaan selesai dibuat dan dievaluasi. Kita masuk ke komponen nilai sekarang. Seperti tadi Bu bilang, kita ada pretest. Pretest mengkop 20% dari nilai akhir kalian. Jadi pastikan maksimalkan nilai pretest kalian karena lumayan kebantu 20 poin nanti untuk nilai akhir. Terus sikap dan kedisiplinan ini akan dinilai dari ketepatan waktu kalian dalam mengumpulkan laporan, mengumpulkan jurnal preformulasi, dan keaktifan kalian dalam diskusi nantinya. Terus untuk laporan juga 30%. Jadi maksimalkan, tolong laporannya jangan lagi ada yang cuman dideskripsikan datanya, bukan dibahas. Beda ya, kalau data kalian bahas sama kalian deskripsikan. Kalau deskripsinya misalnya waktu hancur tabletnya kecil dari 15 menit. That's it, selesai, nggak ada penjelasan apa-apa. Misalnya kalau mau dibahas jadinya kayak gini,
Waktu hancur tabletnya kecil dari 15 menit, berarti penggunaan pengikat dan penggunaan penghancurnya sudah optimal karena sudah memenuhi syarat yang disyaratkan oleh kompendial, kayak gitu misalnya. Dan UAP 30%. UAP kita akan lakukan sama kayak UAP Tekvar yang lain, kita pakai metode OSCE. Nah, nanti kalian akan dikasih kasus dan selesaikan kasusnya. Ada beberapa station nanti mungkin di dalam ruangan, berarti akan menggunakan alat. Biasanya kalau dalam ruangan silahkan kalian menggunakan sendiri. Jadi biasakanlah pada saat nanti kalian praktikum, pastikan kalian kenal dengan semua alat evaluasi yang ada di labnya. Jangan sampai udah dipakai di praktikum, pas masuk di kelas di ruangan OSCE-nya, pas sudah UAP baru ya kemarin nggak nyobain pakai alat ini. Sayang aja, waktu 1 semesternya jadinya menguap aja, nggak ada kompetensi yang kalian dapat selama praktikum gitu. Padahal praktikum kan mengasah skillnya. Gitu. Oke, sampai situ ada yang mau protes atau mau bertanya? Masuk ke rubrik penilaian laporan. Ada 4 aspek yang bakalan ibu nilai terhadap laporannya. Formatnya, jadi kan udah dikasih tahu tuh di modul praktikumnya. Dikasih tahu formatnya, mulai dari cover, nanti harus ada tujuan praktikum, latar belakangnya, segala macam, sampai terakhir nanti referensinya. Nah, itu kalau formatnya diikutin, udah ada nilai 20% di tangan. Ya, ini untuk yang kriteria format. Terus kriteria plagiarisme, hati-hati yang suka copy paste laporan kakak kelasnya. Jadi untuk plagiarisme nanti akan dicek ketika semua bagian laporannya disusun mandiri, itu nilainya full, dapat 20%. Terus hasil dan pembahasan, makanya dibilang tadi sama ibu, silahkan hasil praktikum dibahas dengan rinci dan dalam dengan bahasa yang mudah dipahami. Terus kalau udah dibahas sama sekali ya udah 0 poinnya. Terus terakhir baru disiplin. Sampai 1 minggu telatnya, berarti nilainya bisa didiskon sampai setengah dari 20%. Sepakat untuk aspek ini? Oke. Sekarang kita masuk ke rubrik penilaian diskusi. Sama kayak 2 praktikum sebelumnya. Kita selalu ada diskusi di akhir semesternya sebelum kita UAP. Kerjanya ngapain? Presentasi produk yang kalian bikin. Nah, di sini ada 4 lagi aspeknya terkait kerjasama, terkait penguasaan materi, penyampaian materi, dan percaya dirinya. Ini untuk deskripsinya nanti bisa dibaca di buku modulnya. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Nah, apabila yang aktif dari satu kelompok itu misalnya cuma 3 orang dari 5 orang, nah berarti itu poinnya itu emang dibagi rata ke kelompoknya gitu atau cuma ke 3 orang yang aktif aja gitu? Oke, thank you Rora. Kalau untuk yang aktif dalam kategori bertanya jawab ya, itu pasti akan ada catatan khusus siapa yang lebih sering menjawab atau siapa yang lebih bertanya. Itu nilai pribadi. Tapi kalau udah terkait penyampaian materi, itu nilai kelompok. Jadi kalau misalnya kalian kurang kontribusi di kelompoknya, kelihatan kok. Kalau kalian nggak bantu apa-apa, kalian pas ditanya pasti nggak jawab apa-apa juga, karena kalian nggak tahu. Ya, jadi nilai pribadi sebenarnya kalau untuk keaktifan bertanya jawab, menjawab itu tadi juga sebenarnya bisa jadi nilai plus nanti pada saat sesi diskusi. Jelas? Oke. Kita lanjut ya. Alur praktikumnya lagi sekarang. Sama kayak praktikum kemarin, kalian akan mendapatkan zat aktifnya, terus melakukan studi preformulasi, hitung berapa kebutuhan sediaannya. Nah, di sini yang harus kalian pahami adalah nanti evaluasi tablet itu bisa kita kelompokkan sebagai evaluasi dengan 2 kelas besar. Yang pertama itu adalah evaluasi yang destruktif, yang kedua adalah evaluasi yang non-destruktif. Destruktif maksudnya apa? Ketika setelah evaluasi sediaannya nggak bisa kalian pakai lagi, udah rusak, nggak bisa digunain lagi. Yang non-destruktif masih bisa kita pakai. Nah, di sini nanti kalian harus hitung yang destruktif berapa kita butuhnya, yang non-destruktif kita butuh berapa. Jumlah tablet yang harus kalian bikin itu adalah X plus 20. Kenapa plus 20? X itu adalah jumlah yang destruktif, yang bakalan hilang. Kita anggap itu bakalan hilang dari formulasi kita untuk si evaluasi. Jadi nanti yang 20 sisanya itu kita gunakan untuk dikemas di dalam kemasannya. Nah, sisanya udah kita ikhlaskan aja nanti. Nah, terus yang untuk supositoria kita lebihin 5 nanti untuk kemasannya.
Terus untuk desain kemasan, jangan lupa nanti diperhatikan buku coklatnya. Habis itu baru kita mulai menyusun preformulasi, disetujui oleh dosen dan analis, dan mulai proses produksi ketika sudah di ACC dosen dan analis. Oke, sekarang kemasan jadinya kita pakai apa? Kita pakai flip bottle. Karena kita nggak punya mesin strip ya di kampus ataupun mesin blister. Karena tablet biasanya kalau nggak strip blister kemasannya. Tapi kita sekarang pakainya yang flip bottle aja. Jadi kalian siapkan dari awal aja flip bottle-nya sehingga kalian bisa punya patokan ukuran labelnya kayak apa. Oke. Sekarang Ibu masuk ke materi preformulasinya lagi. Ini yang bedanya si sediaan padat, steril, sama liquid semi solid. Bedanya di mana? Ini sama ya kalau yang ini. Gimana kunci dari preformulasi itu? Ketepatan mencari data yang diperlukan dari sumber yang valid. Sama kayak yang kemarin. Buku-buku wajib, buku pegangan untuk farmakope ada apa aja? Buku untuk preformulasi ada farmakope. Oke, nah sekarang di farmakope ada data apa aja? Intinya sifat fisikokimia, zat aktifnya. Terus kalau yang di HOPE ada apa aja? Sifat fisikokimia eksipien gitu. Terus nanti yang di AHFS ada apa? Pernah buka AHFS? Belum? Nah, silakan nanti dibuka. AHFS adalah salah satu buku pegangan juga sebenarnya untuk sediaan. Jadi, biasanya yang ada di situ adalah terkait dosis pakai. Jadi kalau misalnya untuk anak dosisnya segini ya itu bisa kalian temukan di AHFS. Terus yang di jurnal, kapan kita buka jurnal untuk data preformulasi? Ketika udah nggak ketemu lagi di buku-buku bakunya, kita boleh buka jurnal. Oke, itu udah kenal lah ya harusnya. Nah, apa yang harus dilakukan sekarang dengan data preformulasi? Masih ingat apa aja sifat fisikokimia yang biasanya kita pelajari di preformulasi yang harus kita cari? Pasti nomor 1 adalah kelarutan. Kira-kira kalau untuk sediaan solida fungsinya apa? Kita pelajari kelarutannya. Untuk memprediksi dia bisa lepas atau tidak dari sediaannya. Kalau kita bikin sediaan solid atau sediaan liquid atau sediaan steril, itu biasanya akan terkait dengan kekuatan sediaannya karena kita mau bikin dia dalam bentuk larutan. Tapi ketika kita bikin sediaannya dalam bentuk solida, ini akan jadi pertimbangan apakah obatnya bisa terdisolusi di dalam lambung. Biasanya tablet kan ditelen ya, per oral pemberiannya. Jadi apakah dia bisa terdisolusi di lambung. Nah, itu juga perlu kalian cek kelarutannya dia di pH GI tract. Apa bedanya kira-kira? Nilai kelarutan yang biasa kalian dapat sama kelarutan di pH GI fluid, cairan yang ada di gastrointestinal. Apa aja cairan yang ada di gastrointestinal? Cairan lambung itu gimana sifatnya? Itu, jadi kalian harus pastikan dia bisa larut nggak di asam yang ekstrim, pH-nya sampai 2 kan kalau lambung. Jadi silahkan dicek lagi. Oke, terus stabilitas terhadap panas, kira-kira terkait apa? Kalau untuk sediaan tablet? Penyimpanan, apalagi? Proses produksinya. Kalau tablet itu kan kita bisa produksi dengan 3 metode. Bisa dengan kempal langsung, bisa dengan granulasi basah, bisa dengan granulasi kering. Ketika kita pilih granulasi basah, artinya basahnya kan harus dihilangin. Dan itu akan membutuhkan panas untuk ngilanginnya. Jadi ketika zat aktif kalian gak stabil terhadap panas, berarti sangat tidak cocok kalian memilih menggunakan granulasi basah. Jadi pilihlah yang lain. Oke. Yang lain, stabilitas terhadap pH. Ini terkait sama nanti kan dia transit di lambung. Jadi harus dipastikan dia di lambung juga stabil. Nah, stabilitas terhadap oksidasi logam kira-kira buat apa? Bisa. Apalagi? Kemasan? Oke, siapa lagi?
terkait proses produksi juga kan. Logam banyaknya di mana? Di alat-alat produksi tabletnya. Jadi ini juga harus dipelajari dengan detail ketika kita mau bikin sediaan tablet. Nah, stabilitas terhadap kelembaban sekarang kan tablet sediaannya kering, Bu. Kok stabilitas kelembabannya juga harus dipelajari? Ada yang tahu? Di penyimpanan. Oke, apa lagi? Ketika kita pilih menggunakan metode granulasi basah, berarti ada lembab yang terlibat di situ. Berarti itu tidak cocok untuk zat aktif yang sensitif terhadap lembab. Jadi tolong cari tahu dulu zat aktif kalian bagus atau enggak hubungannya dengan kelembaban. Oke. Sekarang inkompatibilitas. Terkait pemilihan eksipien. Di mana kita ambil datanya? OP. Oke, sekarang kita masuk ke bagaimana merencanakan proses produksi sediaan solida. Seperti tadi yang Ibu bilang, yang harus kalian pilih pertama adalah mau digranulasi dulu atau tidak. Granul sama serbuk bedanya apa? Di ukuran partikelnya gitu. Jadi ketika kita mau granulasi artinya kita mau memperbesar ukuran partikelnya. Harapannya apa? Biar dia bisa mengalir lebih bagus, lebih baik sifat alirnya istilahnya kalau untuk di sediaan solida. Jadi harus digranulasi atau tidaknya itu tergantung dari studi preformulasi dan cek sifat alirnya dan kompresibilitasnya. Untuk sifat alir kita bisa uji nanti dengan 2 parameter, bisa dengan sudut diam sama laju alir. Untuk kompresibilitas kita bisa menghitungnya dengan Cars Index. Jadi ketika sifat alir dan kompresibilitasnya bagus, artinya kita bisa tinggal nambahin sedikit lagi eksipiennya. Karena biasanya eksipien di dalam tablet ini kalau nggak memperbaiki sifat alir, memperbaiki kompresibilitas. Ketika dia udah punyanya bagus, kita cuma butuh tambah pengikat aja lagi sebenarnya. Paling tambah penghancur. Pengikat untuk biar serbuk antar serbuk si zat aktifnya bisa saling ngikat sehingga dia kompak jadi tablet sediaan padat, nggak ambiar lagi dia setelah dikempa. Dan ditambah penghancur biar pas diminum hancur dia nanti dari pas sudah terekspos sama cairan lambung. Nah, jadi paling tinggal nambahin 2 itu kita bisa langsung kemas produksi dia dengan metode direct compression. Dikempa aja langsung. Nah, tapi ketika dia nggak bagus atau kurang bagus, entah itu kurang bagus salah satunya atau kurang bagus dua-duanya, itu kita perlu pertimbangkan di granulasi. Seperti tadi Bu bilang, karena itu tujuannya untuk memperbaiki 2 aspek tersebut. Nah, jika API atau active pharmaceutical ingredient-nya stabil terhadap panas dan lembab, nah kita bisa pakai apa tadi metodenya? Granulasi basah. Tapi kalau misalnya dia nggak stabil terhadap panas dan lembab, silahkan pilih granulasi kering. Terus, nah sekarang udah tahu kita bagaimana metode kita mau bikin tabletnya, kita mulai menyusun formulanya. Sekarang bagaimana cara menghitung komposisi formula? Sama kayak kita bikin sediaan yang lain. Yang pertama yang harus kita tentukan adalah kekuatan sediaannya dulu. Mau berapa? Kayak paracetamol 500, ada yang 600 juga gitu. Jadi tentukan dulu kekuatan sediaannya. Setelah kita tahu menentukan berapa kekuatan sediaannya, ini pasti kalian harus mengacu ke buku. Buku apa tadi Ibu bilang untuk terkait dosis? AHFS. Lihat lagi AHFS, dosis sekali pakainya ada berapa aja. Kalian tinggal pilih salah satu berapa dosis sekali pakainya. Udah tahu berarti targetnya paracetamol 500 karena kita mau buat pasien dewasa. Kita tentukan bobot per tabletnya lagi berapa. Nah, di sini tolong dipertimbangkan kenyamanan penggunaan dari pasiennya. Kalian nggak mau kan dikasih tablet beratnya 900 disuruh telan sekali. Tablet paracetamol yang 500 itu aja biasanya bobotnya 600 sampai 700. 800 sampai 900 disuruh telan apa nggak keselak itu pasiennya. Ya, jadi tolong dipertimbangkan kira-kira nyaman nggak penggunaan sama pasiennya. Nah, terus setelah kita tahu bobot target bobot si tabletnya berapa, baru kita alokasikan berapa pengikat yang kita butuhkan. Ini mau apapun metode yang kalian gunakan produksinya, binder atau pengikat tetap harus ikut di dalam formula. Gak ada zat aktif yang bisa mengikat diri sendiri, ketika ditekan dia langsung jadi tablet yang kompak.
Ketika kalian mau bikin tablet kunyah, tablet hisap, tablet effervescent, itu beda pertimbangan kita memilih komposisi bindernya. Terus yang berikutnya baru disintegran. Disintegran ini yang berkontribusi terhadap hancurnya tablet. Kalau kalian mau tabletnya cepat hancur, berarti kasih komponen si disintegrannya agak gede. Kalau mau dia nggak cepet-cepet hancur, ya udah kasih di batas minimal saja. Jadi banyak pertimbangan sebenarnya memilih dan menggunakan berapa jumlah excipient yang mau kalian pakai. Nah, terus baru yang ini berapa banyak lubrikan, yang tadi Bu bilang. Untuk memperbaiki sifat alir, lubrikan kan salah satunya. Bisa gliden, bisa anti-adherent, nanti bisa lubrikan, tergantung kita butuhnya apa. Nah, ini dialokasikan udah agak-agak akhir si lubrikannya. Sisanya baru dengan pengisi atau filler. Jadi kan tadi misalnya udah kita targetin, oke, kita mau bikin si tablet paracetamol 500 tapi bobot tabletnya 600. Kita mau si bindernya misalnya ya udah deh 20 mg aja si bindernya. Terus penghancurnya 30 mg. Berarti masih tinggal sisa 50 mg. Nah, 50-nya mungkin lubrikan cuman 5 mg misalnya. Masih ada 45. Sisanya 45 baru komponen si filler. Jadi filler selalu dihitung belakangan. Gak ada nanti ibu temukan yang ngitung filler duluan. Oke? Ada pertanyaan? Kalau tidak, ibu yang punya pertanyaan. Silakan dikeluarkan HP-nya. Kita main Kahoot. Oke, silakan. Sudah muncul. Namanya ditampilin ya, biar nanti ketahuan siapa yang juara. Nyimak asistensi dari tadi. Oke, kita mulai ya. Cuma 5 pertanyaan kok. Pertanyaan nomor 1. Oke, pertanyaan terakhir. Di mana? Yo, masih banyak yang belum jawab. P. Masih ada yang salah. AHFS tadi apa datanya? Sis. Kalau tadi ada yang jawab lagi kuning farmakope. Nah, ini kompatibilitas sama nggak ada di farmakope. Oke, kita lihat siapa juara. Peringkat 3 dulu. Oke, untuk bagian 1 asistensinya ada yang mau diperjelas lagi? Udah ya? Cukup? Oke, kalau gitu sampai ketemu di minggu depan. Untuk praktikumnya modul pertama kita menyusun preformulasi. Berarti gak ke lab ya. Kalau untuk preformulasi silahkan nanti dikumpul jurnal preformnya di minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.